liburan. Nah, ya, mungkin cukup lama liburannya. Biarlah sepanjang liburan ini jangan sampai kita kendor sehingga kita terputus koneksi kita dengan surga, dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Ya. Hari ini anak-anak PKK akan belajar tentang 4 sungai yang ada di Taman Eden. Ya. Jadi Taman Eden itu ada 4 sungai, ya, semuanya terhubung dengan Taman Eden, terpusat di Taman Eden. Ya. Jadi ketika hidup kita menjadi seperti sungai yang terus terhubung dengan Taman Eden. Nah, ya kan? Taman Eden itu adalah taman Tuhan, pusat hadirat Tuhan. Bagaimana di tempat itulah Adam dan Hawa boleh bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dan ketika sungai itu terus terhubung dengan Taman Eden yang adalah pusat hadirat Tuhan, maka sungai itu menjadi sangat luar biasa. Hari ini anak-anak sedang belajar tentang itu, saudaraku, tapi nanti kita akan belajar, tapi bukan sekarang, ya. Hari ini saya akan meneruskan untuk seri yang kemarin, seri kebangkitan Tuhan Yesus. Pesan apa yang kita bisa pelajari, yang bisa kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup kita pada masa sekarang? Makna apa yang akan kita petik untuk kita aplikasikan dari kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama, sebagai review singkat, kita kemarin belajar tentang bagaimana kain kapan itu terletak di tanah, yang artinya bahwa Tuhan mau bilang bahwa dengan kematiannya berarti Dia sudah menyelesaikan semua nubuatan para nabi. Ya, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus menggenapi semua yang sudah dituliskan oleh nabi-nabi, kitab para nabi, saudara, ya, yang sudah ada dalam perjanjian lama ditulis baik oleh Yesaya, Mika, Nahum dan sebagainya. Semua nabi-nabi, Daniel, Yesaya itu menulis tentang Yesus. Jauh sebelum Yesus ada, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang bagaimana waktu Dia menjalani proses menuju kematiannya. Ya, itu semua untuk maksud penggenapan dari nubuatan para nabi. Dan kebangkitannya boleh kita nikmati hari ini kuasanya, saudaraku. Dan kita belajar karena Yesus sudah menyelesaikan seluruh penggenapannya, seluruh kehendak Bapa pada masa itu. Maka sekarang dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan mau berpesan kepada saudara dan saya, ayo sekarang giliran saya dan saudara yang harus menyelesaikan seluruh perintah-perintah Tuhan, seluruh kehendak Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam Alkitab kita. Bagaimana Yesus dulu pernah berkata semasa pelayanannya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Tuhan Yesus waktu itu sekarang menjadi makanan saudara dan saya. Yang mengerti katakan yes. Siap saudaraku melanjutkan tongkat estafet dari Tuhan Yesus untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa kemarin kita belajar? Yaitu amanat agung. Ini harus menjadi fokus kita hari-hari terakhir ini. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, ini harus diselesaikan. Ini kehendak Tuhan pada zaman ini. Kalau Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, zaman Daud, sekarang kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita hidup, yaitu apa? Amanat agung. Kasih tahu diri kanan dulu, ayo kita selesaikan amanat agung. Haleluya. Tahun 2033 saya mengulang lagi, refresh lagi. Itu adalah target gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata Matius 24, dan apabila Injil Kerajaan Allah telah diberitakan sampai ke ujung bumi, maka tibalah kesudahannya. Hari Tuhan, kedatangan Tuhan tiba hari itu, saudara. Ketika surga sudah melihat, yes, bumi, gerejaku, anak-anakku, umatku telah menyelesaikannya, maka Dia datang, saudara. Inilah tugas saudara dan saya hari-hari ini. Di dalam kita menjadi tim penyambut kedatangan Tuhan. Ya, kita menyambut dengan cara apa? Kita menyelesaikan amanat
aku Tuhan Yesus. Intinya satu, amanat agung adalah kita membawa kabar baik. Injil adalah kabar baik, kabar kesukaan bahwa Yesus telah mati, dia disalibkan, tapi dia bangkit dan dia naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Itulah pesan yang kedua kemarin yang kita belajar, di mana terkait peluh Tuhan Yesus sudah didapati tergulung rapi. Artinya dia akan datang kembali. Ya, seperti ilustrasi kemarin, mereview lagi, ya, seorang yang makan, orang Yahudi, kalau makan, itu kalau serbetnya sudah dilipat, ditaruh di pinggir piringnya, itu berarti dia belum selesai makan. Ya, dia tinggalkan ke toilet, dia tinggalkan kemana, pelayan tahu, dan pelayan tidak akan ganggu itu makanan, nggak akan dibereskan, karena dari kode itu serbet yang terlipat, yang tergulung rapi, itu berarti tandanya yang makan ini lagi ngomong sama pelayan, jangan dibereskan. Pakai bahasa kode, bahasa isyarat. Ya, kalau serbetnya dikucel-kucel, ya berarti sudah selesai, nggak akan datang lagi tuh. Sudah beres dia pulang, makannya sudah selesai pulang, nggak balik lagi. Tapi kalau Yesus dia ngomong, aku akan kembali lagi menjemput saudara dan saya. Amin, saudaraku. Inilah persiapan kita hari-hari. Nah, ini pesan yang penting. Pertanyaannya begini, apakah di tahun 2033 nanti yang tinggal hanya 9 tahun lagi, kehidupan rohani saudara dan saya masih seperti hari ini, masih seperti yang dulu, bukan hari ini bahkan, mungkin yang dulu, yang masih kanak-kanak, masih bayi rohani, yang masih mudah tersinggung, mudah ngambekkan, mudah marah, baik sama Tuhan dan pekerjaannya, karena mungkin ada sedikit miss atau senggolan, gesekan. Apakah nanti 9 tahun ke depan kondisi hidup cara hidup kita masih seperti ini? Kalau masih seperti tadi, mudah tersinggung, mudah pecah, fragile, ya kan? Jadi mau disentuh, mau orang takut. Nanti kalau ngambek gimana? Nanti kalau begini gimana? Nah, kalau masih seperti ini, aduh bahaya. Kalau orang bilang nggak bahaya, gitu. Ya kan? Sifat kayak gitu dipelihara, nggak bahaya, ya orang dunia akan bilang gitu. Orang dunia aja tahu. Ayo 9 tahun ke depan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Untuk apa, saudaraku? Mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara apa? Hidup kita semakin bertumbuh ke arah Kristus, karakter kita semakin serupa dengan Kristus, bukan terus serupa dengan dunia dan daging terus. Enggak. Ayo berubah, saudaraku. Ingat kemarin saya posting di grup, ya. Ternyata Tuhan bukakan sebuah pengertian dan kebenaran bahwa ternyata ketika Tuhan merevisi dalam tanda kutip, ya, mengubah kebijakannya, katakanlah keputusannya untuk manusia hidup hanya 120 tahun saja, yang tadinya bisa sampai 969, itu paling pol. Mentok usia manusia di Alkitab tercatat paling tinggi adalah 969 tahun. Hanya satu orang di Alkitab yang dicatat yang punya umur sangat panjang seperti itu, namanya Metusalah. Ada pemain bola namanya Metusalah, orang Papua, saudara. Metusalah juara muri, ingat saya ya. Itu namanya Metusalah. Ini di Alkitab umurnya 969, paling tua, paling panjang. Tapi zaman Nuh Tuhan mengubah keputusannya. Mulai hari ini, karena manusia punya kecenderungan untuk berbuat jahat, keinginannya untuk berbuat jahat, maka
120 tahun itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk manusia berubah. Bayangkan Tuhan sabarnya minta ampun, kasih kesempatan saudara seumur hidup saudara, ayo atau bisa berubah, atau masih punya kesempatan sepanjang kau hidup. Tapi setelah mati sudah selesai, tidak ada kesempatan lagi. Mungkin umur kita nggak mungkin 120 tahun sudah. Alkitab sendiri catat hanya 70 sampai 80 tahun itu pun kalau Tuhan. Dan kalau Tuhan juga kesengsaraan dalam penderitaan, sakit penyakit, masalah dan sebagainya. Tapi kita yang hidup dalam Tuhan, sekali Tuhan kasih kita panjang umur, Tuhan izinkan kita panjang umur, tapi Tuhan janjikan, karena kita tertanam seperti pohon di tepi aliran sungai yang berair, daunnya tetap hijau, ya kan? Tidak mengenal musim kering, awet muda, saudaraku. Kekuatannya seperti karet umur 85 tahun, tapi kekuatannya seperti orang umur 40 tahun. Wow, keren. Saudara bisa bayangkan ya kan, seorang kakek 85 tahun, ya mungkin kayak Pak Rani, ya 80 lebih kan, Pak Rani itu, ya 85 tahun, tapi kekuatannya kayak umur 40 tahun. Saya masih 40 tahun, kira-kira kekuatannya seperti itu. Masih bisa lari, masih bisa kuat banget. Makanya gak heran umur 85 tahun dia masih bisa perang merebut Hebron. Wah, ya, Hebron direbut oleh Kaleb, saudara. Waktu dia umur 85 tahun. Kalau kita di Indonesia 85 tahun menikmati, ya, ngadem kalau orang bilang, ya, nggak bisa apa-apa, nggak produktif. Ini harus kita pikirkan. 9 tahun ke depan, saudara, rohani saudara masih sama tidak seperti sekarang, atau malah masih sama seperti yang dulu. Saya berdoa, ini kesempatan yang Tuhan masih buka, masih berikan buat saudara saya untuk berubah. Cara hidup kita berubah. Jangan lagi hidup secara daging, karena perbuatan daging telah nyata. Dan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu valid, itu sah, gak bisa ditawar, saudara. Hanya anugerah Tuhan saja yang bisa menolong saudara. Secara firman sudah tidak bisa, tapi ya siapa tahu, ya kita nggak bisa mencobai Tuhan juga, ya kan? Jangan sudah berpikir bahwa saya mau seperti perampok, itu satu perampok yang di sebelah Yesus enak banget. Masa sepanjang hidupnya berbuat jahat, pas terakhir mau mati, minta ampun sama Tuhan, Tuhan terima, Tuhan ampuni, masuk surga. Yesus ngomong, mulai hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus, kata Yesus kepada perampok itu. Tapi jangan ditiru, saudara. Jangan dijadikan sebuah pembenaran buat kita pada masa ini. Itu pada masa itu. Ayo, firman Tuhan mengajak kita semuanya, ayo kita berubah. Kasih jabat kiri kanan bilang, ayo bro berubah. Ayo, tante kita berubah. Ayo om kita berubah. Ayo itu kita berubah. Ajak semua sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang, depan, ajak. Ayo kita mulai hari ini berubah. Cara hidup kita, hiduplah dengan dipimpin oleh Roh, bukan oleh daging. Ya, itu pesannya kemarin, saudara. Yesus menyelesaikan kematiannya, seluruh penggenapan kehendak Bapa Dia selesaikan. Hari ini kita harus selesaikan sampai Yesus datang. Yang kedua, Yesus akan segera kembali. Kita siapkan hidup kita untuk menyongsong kedatangannya, sehingga kedatangan Yesus kita layak untuk diangkat bersama dengan Dia selama-lamanya di surga. Yang ketiga sekarang, buka ayat firman-Nya di dalam Markus pasal 16 ayat 9. Ya. Markus pasal 16 ayat 9, sudah bisa buka di handphone saudara. Ini poin yang ketiga lanjutannya. Ya. Markus 16 ayat 9, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama
minggu itu. Jadi minggu menjadi hari pertama. Kebangkitan Yesus menjadikan hari Minggu sebagai hari yang pertama. Hari pertama bukan Senin, hari pertama itu Minggu. Ya. Ini hari pertama Minggu itu yang Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ya, Maria dari wilayah dari kota Magdal, ya, Magdal. Ya. Jadi disebut Maria Magdalena, ini identitas kelahirannya, ya, Magdalena ini. Ya. Daripadanya Yesus dari Maria Magdalena ini, Yesus pernah mengusir 7 setan. Wow, 1 setan aja sudah ngeri, saudaraku, ya kan? Ini 7 setan masuk dalam diri Maria Magdalena, sudah bisa lihat, bayangkan. Dan Maria Magdalena ini dicatat bukan hanya kerasukan 7 roh, tapi dia juga mengalami berbagai penyakit, saudara. Ya, berbagai ini. Nah, kita mau belajar pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada masa ini lewat peristiwa ini. Lewat peristiwa yang menjumpai yang pertama kali setelah dia bangkit, yang pertama kali dijumpai adalah Maria Magdalena. Ada pesan juga sebagai halnya tadi kain kapan dan kain peluh. Ketika dia menjumpai Maria Magdalena, ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ini pesannya, saudara. Kita lihat fakta tentang Maria Magdalena. Melalui ayat ini tadi kita bisa tahu Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang kerasukan setan, itu fakta, ya kan? Tapi kemudian setelah dia ditolong oleh Tuhan Yesus, setelah dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, perhatikan di sini, ya, dia menjadi orang yang percaya, yang pertama melihat Yesus hidup kembali. Ini fakta. Alkitab mencatat fakta ini. Bayangkan orang yang tadinya berdosa, ya, belum kenal Yesus, belum percaya Yesus, kerasukan setan, punya penyakit, dan semua dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan oleh Yesus. Setelah dia terima kebaikan Tuhan, dia terima mujizat Tuhan, dia terima kemurahan Tuhan, dia berbalik 180 derajat. Arah hidupnya yang tadinya kepada dunia, kepada kedagingan, kepada dosa, sekarang sejak berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan sendiri, dia balik arahkan hidupnya kepada Yesus. Pelajaran pertama dari kisah ini, bagaimana hidup saudara dan saya ketika saudara ditolong Tuhan, ketika Tuhan mencurahkan segala kebaikannya kepada saudara. Apakah saudara masih tetap mengarahkan hidup kita kepada dunia dan kedagingan kita, atau mengarahkan hidup kita, mulai mengarahkan hidup kita kepada firman-Nya, kehendaknya? Bisa saja mungkin saudara ada di ibadah di gereja, bisa saja secara tubuh, secara fisik ada di gereja, tapi keluar dari gereja, hidup kita kembali kepada dunia. Kita menjadi sahabat dunia lagi. Minggu baru sahabat Tuhan. Ya bukan sahabat sih, ya kalau begitu lah. Memanfaatkan Tuhan mungkin kalau bisa dibilang begitu. Nanti lepas itu bersahabat lagi dengan dunia. Kedagingannya terus dikasih makan terus. Arah hidupnya belum berubah. Check and recheck. Maria Magdalena menjadi contoh yang dimunculkan oleh Yesus. Ini loh, kamu lihat nih. Maria Magdalena, dia mengalami aku. Dia mengalami mujizat, dia mengalami kasihku. Dia berbalik kepadaku. Bahkan dia cari Yesus. Dia kejar Yesus, saudara. Sampai ketika dia melihat mayat Yesus tidak ada. Yesus sampai menemui dia. Waktu itu Maria Magdalena belum sadar, belum tahu kalau itu Yesus yang ngomong sama dia. Baru setelah Yesus bilang, Maria, dia ingat suara itu.
ini Yesus. Langsung dia bilang, guru. Yesus langsung bertanya, kenapa kamu cari aku? Bayangkan dari kalimat Yesus, kenapa kamu mencari aku? Ini satu bukti bahwa ternyata Maria Magdalena sekalipun waktu itu orang bilang Yesus sudah mati, tapi dia tetap cari Yesus, dia kejar Yesus, dia nggak mau kehilangan Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Dengan mudahnya kita marah sama Tuhan Yesus, dengan mudahnya kita mengabaikan pekerjaannya, pelayanannya, dengan begitu mudahnya karena kita masih mengasihani diri kita sendiri. Ayo saudaraku, hari ini Tuhan bilang sama kita masing-masing pribadi, maukah engkau sembuh? Jawabnya mau atau enggak. Jangan mutar-mutar kayak orang yang lumpuh di kolam Siloam itu. Di kolam Bethesda itu. Ya Tuhan, keadaanku begini, aku kalah cepat. Tuhan, aku gak bisa gini. Tuhan kan cuma nanya, kalau mau sembuh enggak? Jangan mutar-mutar. Mungkin sekarang Tuhan tanya sama kita, kau mau sembuh enggak? Ya nanti dulu dong Tuhan, masih enak kedagingan. Nanti aku dijauhi sama teman-temanku. Orang pada gak mau kumpul sama aku, orang gak mau berteman sama aku ya sok suci. Banyak alasan, saudaraku. Akhirnya gak pernah dia bisa berubah. Jangan takut, itu bayangan kita, saudara. Saya selama hidup saya sejak mengalami pertobatan sampai hari ini, gak ada orang yang bilang saya sok suci, ya kan? Justru bersyukur, hebat, luar biasa yang berubah ya bro. Orang malah terkagum melihat perubahan saya waktu itu. Pertobatannya ada buahnya kelihatan. Orang jadi kepingin ikut Yesus. Sekarang kita banyaknya panas, saudara. Nanti dikucilkan, nanti dikain apa, malah berubah jadi orang manusia aneh, teraneh di dunia. Nah, saudaraku, gak ada orang yang mengatai saya, banci, gak rokok, banci, gak mabuk, gak ada. Saudara sampai hari ini gak ada. Saya kumpul dengan orang-orang SMS saya itu perokok semua, ada yang mabuk juga, penjudi juga ada, saudaraku. Saya bergaul sama mereka, saya kumpul sama mereka, tapi saya nggak ikut-ikutan mereka, dan mereka nggak ngejek saya. Mereka menerima saya, mereka suka sama saya. Jangan takut, saudara, itu intimidasi iblis. Jangan sekarang. Masa muda masih panjang, kamu masih butuh teman banyak. Enggak, saudara, itu tipu daya iblis, saudara. Ya. Jangan mau ditipu sama iblis. Ayo, seperti Maria Magdalena ini, begitu terima kebaikan Tuhan, dia gak mudah lupa sama Tuhan. Dia gak mudah sakit hati sama Tuhan. Loh, tantangannya saya percaya Maria Magdalena itu ikut Yesus banyak, saudara, waktu itu. Orang Farisi, orang Saduki, belum murid-murid Yesus sendiri. Pokoknya banyak orang-orang waktu itu pasti menjadi penghalang, menjadi kendala buat Maria Magdalena juga, menjadi alat penggesek juga buat Maria Magdalena. Bahkan Alkitab mencatat tuh, perhatikan ini. Ya, ketika dia sudah disembuhkan, mengalami Tuhan, dia berubah. Perubahannya apa? Mari kita lihat ayatnya selanjutnya. Ayat yang ke Lukas kan, ya. Kita lihat Lukas 8. Perubahan selanjutnya sekarang ya dari Maria Magdalena. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3 Lukas 8 saya bacakan ya. Lukas 8 ya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Ini Lukas juga menulis
Nah, Markus menulis versinya dia, melalui sudut pandang dia, dan melalui maksud tujuan dia sebagai penulis. Sekarang Lukas itu menulis hal yang sama. Maria Magdalena adalah perempuan yang disembuhkan dari roh jahat dan berbagai penyakit yang ada saya bilang. Gak cuma kerasukan tujuh roh jahat atau iblis, tapi juga mengandung berbagai penyakit. Yaitu Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Lanjut ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Yohana, seorang perempuan yang lainnya, istri Kusha, bendahara Herodes. Ada Susana dan banyak perempuan lain. Perhatikan ya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Ternyata dari ayat ini kita bisa tahu fakta yang berikutnya, bahwa ternyata Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang cukup berada, orang yang kaya. Dengan perempuan yang lain tadi yang disebut itu orang-orang kaya. Alkitab mencatat, Lukas mencatat, setelah mereka disembuhkan, mereka mengalami mujizat kasih Tuhan dinyatakan. Mereka melayani Tuhan dengan kekayaannya. Kekayaannya yang tadinya mungkin dihabiskan untuk kesembuhannya, supaya dia sembuh, yang dirasuk roh jahat mungkin, ya, dari berbagai penyakit dia habiskan uangnya untuk ke situ. Sekarang dia terima kesembuhan, dia alihkan alokasinya bukan ke situ lagi, kepada pekerjaan Tuhan. Yesus melayani butuh dana juga, butuh sokongan dana. Salah satunya yang menyokong adalah Maria Magdalena dan perempuan yang lain tadi, saudara. Langsung kekayaannya dialihkan, sekarang disalurkan ke pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pesannya buat kita masa ini, saudara melayani Tuhan kan setelah disembuhkan, setelah mengalami mujizat, setelah doa sudah dijawab, mungkin berpuluh-puluh tahun sudah berdoa, ingin sesuatu, Tuhan gak kabulkan anaknya, di satu hari Tuhan kabulkan. Apakah saudara tetap melayani Tuhan? Apakah tetap mengasihi Tuhan? Jangankan melayani, datang ibadah aja sudah enggak. Bagaimana bisa maksudnya melayani? Ya kan? Mungkin berdalih akan melayani bukan hanya di gereja saja, melayani di luar juga melayani. Iya, tapi benar-benar melayani. Melayani diri sendiri atau melayani benar-benar melayani gitu. Ya kan? Seringkali yang dipakai pembenaran, masa juga melayani di luar, ya cek aja. Renungkan aja, benar enggak pelayanannya di luar sana, ya kan? Cara hidupnya bagaimana? Cek and recheck. Karena yang Tuhan minta pelayanan apa? Kita pun jadi surat terbuka, itu yang pertama. Selanjutnya melayani secara hal-hal yang lain. Jadi surat terbuka menjadi kesaksian. Itu adalah saksiku, kata Tuhan. Itu adalah muridku. Apakah kita melayani seperti itu di luar sana? Ayo, belum terlambat ya, belum terlambat. Tuhan kasih kesempatan saudara untuk berubah. Berapa lama saudaraku? Berapa lama? Berapa lama? Seumur hidup saudara. Sepanjang umur hidup saudara, itu adalah kesempatan Tuhan untuk menunggu saudara bertobat dan berubah. Halo? Mau ikuti jejak Maria Magdalena ini yang Tuhan kasih contoh buat kita hari ini? Ini yang Tuhan mau sampaikan saat ini. Saudara masih cari Tuhan nggak? Masih haus nggak sama Tuhan? Ini luar biasa loh, jejak Maria Magdalena dicatat. Nama Maria Magdalena itu dicatat sebanyak 15 kali muncul di Alkitab Injil.
Matius, Lukas, Yohanes. Total 15 kali namanya disebut. Ditulis Maria Magdalena. Ini gak main-main ya. Ikuti jejaknya saudara. Ini karena apa? Ini yang dimunculkan Tuhan menjadi contoh buat kita pada masa ini. Renungkan. Saya percaya semua sudah mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Bu, ya jangan mudah lupa sama Tuhan gitu, saudara. Jangan mudah mengecewakan Tuhan, saudaraku. Karena masalah sedikit menghindar dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Ayolah jadi orang dewasa, saudaraku. Ayo kasih kiri kanan tepuk tangan, jadi orang dewasa. Tapi bahunya, jadi orang dewasa yuk. Ayo jadi orang dewasa, jangan anak-anak terus. Ayo berubah. Setelah itu peristiwa sebelum keselamatan Maria, ya, sebelum dia mengenal Yesus. Peristiwa sebelum salib, katakan begitu. Peristiwa sebelum salib. Tapi lihat kita sekarang, peristiwa waktu Yesus disalibnya. Yohanes 19:25 ya, Yohanes 19:25. Nanti kita akan simpulkan ya. Yohanes 19 ayat 25 saya bacakan. Yohanes 19 ayat 25. 19:25 Yohanes. Bukan Yosua, Yohanes. Yuk, ya, itu Yos ya. Injil Perjanjian Baru. Saya bacakan. Dan dekat salib Yesus berdiri satu ibunya yang bernama Maria dan saudara ibunya atau dengan kata lain bibinya, dalam terjemahan yang lain bibinya yang bernama Maria juga. Maria ini istrinya Klopas. Nah, satu lagi adalah Maria juga, Maria Magdalena. Jadi ada nama Maria sudah di Alkitab Perjanjian Baru ini ada nama Maria. Jadi sudah jangan terkecoh. Ya, ada nama pribadi yang namanya Maria. Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas, Maria Magdalena, ada Maria yang lain. Ya. Nah, perhatikan ini. Ayat yang ke-26. Saya baca dalam versinya Faidah sekarang ya. Ketika Yesus melihat ibunya, ini kan lagi disalib nih, belum mati nih. Yesus melihat dari atas, melihat ibunya di samping saya. Ini kata Yohanes. Ini kan penulisnya Yohanes menulis. Yesus melihat ibunya. Yohanes menulis, Yesus melihat ibunya. Jadi apa yang dia lihat, terekam, dia tulis. Jadi kita balas ini. Nah, dikatakan begini, di samping saya, sahabat karibnya. Jadi Yohanes ini menulis memperkenalkan diri, aku sahabatnya Yesus. Dan memang betul, dia sahabat sejati, saudaraku. Karena dari murid-murid Yesus yang lainnya nggak ada di situ, yang ada hanya Yohanes dan Maria Magdalena ini dan ibunya Maria ibu Yesus. Jadi yang ada waktu Yesus menderita disalib itu, murid-muridnya ninggalin. Yang ada Yohanes, Maria Magdalena. Maria Magdalena jadi murid akhirnya. Maria Magdalena juga memilih jadi murid akhirnya. Soalnya dia rentetan nih kronologis ini. Dari Maria kerasukan, ya kan? Dia percaya, mulai cari kejar Yesus dan melayani dengan kekayaannya. Dia kejar Yesus. Lalu banyak tantangan, saudaraku. Banyak juga, saya percaya pasti yang menyakitinya, ya, yang memproses dia, karena nggak tulis semua di Alkitab, nggak cukup nanti cukup Alkitab kan. Ya. Tapi ketika Yesus disalibkan dalam penderitaannya, Maria Magdalena ini ada di dekat salib Yesus. Yohanes mencatat itu. Matius, Markus, Lukas,
nggak mencatat rasanya. Tapi Yohanes berani mencatat karena dia ada di situ saksinya. Makanya dia tulis di situ. Berkatalah Yesus kepada Yohanes, dialah kepada Maria, dialah anakmu. Dia menyebut Yohanes. Yesus ngomong sama Maria ibunya, ibu, ini anakmu. Yesus dalam tanda kutip mengendorse kira-kira begitu, ya ini anakmu. Ya. Bagaimana saudara? Ketika Yesus membutuhkan saudara, dalam tanda kutip ya, Yesus memerlukan saudara. Yesus mengundang saudara, ayo mari datang kepadaku, kau yang lelah, letih, lesu, berbeban berat, ayo datang kepadaku. Saudara mau nggak meresponnya? Ayo melayani aku dengan semua apa yang saudara, yang kau punya, yang kau dapat, yang kau miliki daripadaku, yang aku anugerahkan kepadamu. Ayo pakai semua, ayo layani aku, selesaikan pekerjaanku, amanat agungku. Merespon nggak kita? Apa masa bodoh? Emang gue pikirin? Apakah kita punya paradigma seperti itu, saudaraku? Itu bukan urusan saya, itu urusan yang lain. Urusan saya datang, dengar, pulang, sudah selesai. Soal bertumbuh nanti dulu, soal berubah nanti dulu. Masih panjang kesempatan saya hidup. Nah, dulu, ya, besok pun kita nggak tahu. 1 jam ke depan kita nggak tahu hidup kita masih ada atau enggak. Nafas kita masih ada atau enggak, kita juga nggak tahu. 1 menit kemudian kita nggak tahu. Kalau mau dipersempit lagi maknanya, setiap nafas kita itu kesempatan yang Tuhan beri. Bukan lagi sepanjang umur hidup kita, bukan lagi, tapi setiap nafas kita itu kesempatan yang Tuhan beri untuk kita berubah, untuk kita bertobat. Wah, libur-libur kita makanan keras, puji Tuhan. Haleluya. Lanjut lagi perjalanannya. Ya, tadi waktu Yesus disalib. Tadi belum, Yesus belum disalib nih. Ya, masih pertobatannya. Sekarang Yesus disalib, Maria ada di situ. Pertanyaannya kembali lagi, saudara, ada nggak ketika Tuhan perlu saudara? Sedikit saya review lagi yang kemarin saya Tuhan ingatkan nanti ya. Bagaimana seorang Lukas sendiri yang menulis, teman-temannya yang lain nggak nulis. Matius, Markus, Yohanes nggak nulis. Mereka nulis peristiwa tentang Yesus di Taman Getsemani. Dia tulis, Matius, Markus, Lukas menulis, Yohanes nggak menulis. Tapi yang bagian ini hanya Lukas yang menulis. Ketika Yesus berdoa, dia mendapati muridnya tertidur. Suruh temani Yesus berdoa di dalam ketakutannya secara manusia, bagaimana dia membayangkan bahwa akan jalan salib penyiksaan. Secara manusia Yesus takut sampai keluar tetesan darah, keringat darah. Tapi didapatinya muridnya tidur. Lukas mencatat, seorang malaikat di surga datang kepada Yesus, menguatkan Yesus. Karena kenapa? Nggak ada lagi orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Yesus, yang mengerti Yesus. Mereka mintanya dimengerti terus, mereka mintanya dilayani terus. Itu kan ekspresi manusia zaman sekarang, saudara. Mintanya dilayani terus, mintanya dimengerti terus. Ya kamu harus ngerti saya dong. Saya sifatnya begini, kamu harus ngerti, kamu harus hargai saya. Itu jika cenderungan manusia. Yesus alami seperti itu, saudara. Tapi ketika Yesus perlu, Yesus sedih. Mereka ada nggak buat Yesus? Nggak ada. Lahar, saudara. Ngumpet tidur, pura-pura nggak tahu, cuek. Itulah gambaran manusia sekarang. Masih banyak saudara yang begitu. Pekerjaan Tuhan perlu, sumber daya manusia ditanya, bodoh.
Padahal sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ini fakta loh, saudara. Semua ini fakta. Ini cermin loh. Cermin apa yang terjadi waktu itu, cermin sampai hari ini masih ada. Berarti kalau kita bercermin, ya saudara bercermin di depan kaca, ketika ada noda, ada kotoran di wajah, apa yang saudara lakukan? Bersihin kan? Dirapihkan kan? Gak marah-marah kan? Kamu kayak main gombel, kamu kayak gendruwo, dan itu kan saudaraku. Kita bersihkan. Dan sama hari ini sudah bercermin firman Tuhan. Masa sudah marah ketika lihat ada noda di hidup saya? Masa sudah marah? Cepat dong ambil tindakan, hilangkan noda itu. Mengerti sampai di sini saudaraku? Nangkap pesan ini? Ini saya ngomong tidak pelan-pelan loh. Udah pelan, udah kenceng lagi. Lihat ya tadi, renungkan perjalanan Maryam Magdalena. Itu sampai di peristiwa Yesus di salib. Setelah Yesus disalib, kan besoknya Sabat, hari Sabtu besoknya. Dia kan Jumat kan, Yesus disalib, mati hari Jumat kan. Besoknya kan Sabat. Sabat itu buat umat Israel hari besar, hari istimewa. Gak boleh orang melakukan segala pekerjaan apapun, gak boleh. Nyepi lah istilahnya, mungkin gitu kan. Pokoknya gak boleh. Bahkan menyembuhkan orang sakit pun Yesus di hari Sabat dimarahin. Gak boleh. Berbuat baik hari Sabat gak boleh. Menyembuhkan orang sakit dari Sabat gak boleh, dimarahin sama orang Farisi. Jadi waktu Sabat itu bagi mereka istimewa banget. Nah, ada yang ngomong besok kan Sabat nih. Kita nggak mungkin ada laku sesuatu, makanya harus segera turunkan itu yang disalib Yesus dan dua orang itu. Akhirnya setelah dicek, yang dua orang itu belum mati. Langsung ada usul begini, supaya dia cepat mati, kan besok kan Sabat nih, cepat dikuburkan, jadi besok kita nggak ngapa-ngapain, patahkan kakinya. Ternyata memang seperti itu sudah. Mereka yang belum mati dipatahkan kakinya sudah supaya cepat mati. Ada di Alkitab nulis nih. Tapi bukan KTP, saya temukan di versi FIH atau TSI saya lupa. Ditulis di situ. Supaya cepat mati dipatahkan. Ketika sampai di Yesus, dicek Yesus sudah mati, nggak dipatahkan. Ternyata itu menggenapi, membuat nabi juga. Oh, bayangkan. Setiap peristiwa kehidupan, pelayanan, kematian, penderitaan Yesus, kebangkitannya membawa pesan juga. Sampai kain kafan juga ada pesannya, kain peluk ada pesannya, kaki dipatahkan ada pesannya, saudara. Yesus tidak dipatahkan, kenapa? Memang itu menggenapi membuat para nabi. Keluaran menulis ketika merayakan Paskah itu nggak boleh ada tulang yang dipatahkan. Dan Yesus menggenapi itu, Keluaran 12. Makanya Yesus tidak dipatahkan tulangnya, karena Yesus sudah mati. Bayangkan ini sudah. Nah, ketika diturunkan, ada seorang, belum diturunkan, ada seorang yang bernama Yusuf, berasal dari Arimatea, makanya disebut Yusuf Arimatea. Datang menjelang malam, datang kepada Pilatus, dia ngomong sama Pilatus, serahkan itu mayatnya Yesus, aku mau kuburkan. Bayangkan, seorang Yusuf Arimatea. Dia juga orang berada juga. Dia mau ambil itu mayat Yesus. Dia minta izin sama Pilatus. Diizinkan oleh Pilatus. Dia suruh prajuritnya, ayo, itu antar Yusuf Arimatea. Ambil jenazahnya Yesus, turunkan itu jenazah Yesus. Singkat cerita, dibawalah mayat Yesus sama Yusuf Arimatea ini. Dia punya stok, mungkin itu buat dia mungkin ya. Dia baru bikin kuburan, dia baru menggali dari bukit batu, karena kuburannya bukit batu, bukan dipendam, bukan ditanam di tanah, sudah bukan dikubur, tapi masukkan di gua itu.
dia berikan buat Yesus yang sudah dalam bentuk Maria. Dia berikan. Ini kuburan milikku, baru saja aku bangun, baru saja aku siapkan selesai, tapi ada mayat Yesus, dia berikan itu buat Yesus. Nah, yang luar biasanya, Yusuf Arimatea tidak bekerja sendiri. Ternyata ada Maria Magdalena membantu proses penguburan Tuhan Yesus. Seorang Maria Magdalena begitu luar biasa hatinya untuk Tuhan. Yesus disalib, dia ada dekatnya. Yesus dikubur, dia ikut ngubur, saudara. Membantu Yusuf Arimatea. Dia melayani dengan kekayaannya. Dia sokong Yesus, pelayanan Yesus, pekerjaan Yesus. Dia sokong dengan kekayaannya. Dia tobat, dia bantu, dia bukan bantu ya, jangan atur di situ. Dia nggak jadi pelit, saudara. Dia nggak jadi pelit. Haleluya. Membantu dalam penguburannya. Nah, terus kemudian sesudah salib, sesudah Yesus disalib, setelah Yesus dikubur, ini yang terakhir. Saudara ingat waktu pagi-pagi benar. Jadi ketika Yusuf Arimatea tadi sudah selesai menguburkan Yesus, Yusuf Arimatea pulang, pergi, Maria Magdalena masih di situ. Pikir sudah selesai Yusuf Arimatea, tapi Maria Magdalena bilang belum selesai. Dia masih tetap ada dekat Yesus, walaupun dia sudah jadi mayat. Sampai suatu hari, sampai besok paginya, yang tadi pulang dulu atau gimana, kayaknya pulang dulu ya. Mungkin harus bilang dia pulang, tapi pagi-pagi ya, sebelum dia ke kubur Yesus, dia beli rempah-rempah dulu bersama dengan teman-teman yang lain, Maria yang lain, teman-teman wanita yang lain. Dia beli rempah-rempah dulu, maksud hati nengok kuburnya Yesus sambil memberi rempah-rempah wangi-wangian. Tapi ketika sampai di sana, Yesus sudah kuburnya dan kosong. Dia nangis di kubur itu, kehilangan Yesus. Aduh, kemana Yesus? Kemana? Sampai yang Yesus menegur tadi, Maria belum sadar. Dia ngomong, kalau kamu tahu aja kembalikan mayatnya kepada Maria, kata Maria Magdalena. Ngomong sama Yesus begitu. Karena Maria Magdalena belum sadar itu Yesus. Ayo dong kembalikan mayatnya kepadaku, kata Maria Magdalena. Balikan, dia masih mau terima mayatnya, saudara. Ada di sini yang masih mau terima mayat. Maria Magdalena masih mau terima mayatnya Yesus. Ayo kembaliin. Inilah saudara contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan apa yang pertama, saudara? Bagaimana hidup saudara hari ini setelah menerima semua kebaikan Tuhan? Ada di sini yang tidak menerima kebaikan Tuhan? Nggak ada kan? Setiap hembusan nafas saudara, oh itu rupiah saudara. Tapi kita nggak belajar kesehatan. Banyak hal Tuhan sudah sediakan buat kita, tapi kita menganggapnya sepele. Ayo saudara, hormati Tuhan. Dengan cara apa? Seperti Maria Magdalena tadi contohnya. Sudahkah kita melayani Tuhan? Memberi hidup kita? Menyokong pekerjaan Tuhan pada masa kini sudah? Nah, jadi pertanyaan kita, saudara. Untuk menyelesaikan amat tanggung juga perlu semua hal itu. Doa, daya, dana, 3D.
Sudah belum kita mempraktekkan seperti Maria Magdalena tadi? Ketika Tuhan Yesus butuh kita dalam tanda kutip, perlu, ayo mau libatkan saudara, bagaimana respon saudara? Mau nggak merespon? Mau nggak terlibat di dalam penyelesaian pekerjaan Tuhan? Di rumahnya, di ladangnya, di mana saudara tertanam. Ini renungan saudara. Masihkah kita menjadi seperti murid Yesus tadi? Dan ketika Yesus butuh pendampingan, katakan Yesus butuh kekuatan, mereka malah tidur. Tapi ini ada pesan juga, artinya di pesannya gak ada seorang manusia pun yang bisa kita andalkan. Sekali dia murid Yesus gak bisa diandalkan. Jadi janganlah berharap kepada manusia, siapapun dia. Ini juga pelajaran buat saya, saudara. Jangan pernah mengandalkan seseorang dalam hidup saudara. Menggantungkan, menyerahkan, mempercayakan. Seperti yang istilah itu mungkin bucin, gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Ini dalam konteks kalau yang mungkin lagi cari jodoh, gitu. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa diandalkan. Tidak ada. Contohnya murid Yesus. Seringkali kalau kitanya yang menderita, yang butuh kekuatan, ngarep Tuhan, gak ada buat saya. Tuhan gak hadir buat saya. Tuhan menjauh dari saya, gak peduli sama saya. Seringkali kita nuntutnya begitu kan. Tapi ketika Tuhan butuh kita, itu pelajaran yang kedua dari kisah ini. Nanti Pak Romulus dapat cindera matanya karena hanya dia yang mencatat. Tepuk tangan Pak Romulus. Kan saya bikin kuis, masa sudah nggak baca? Cuma Pak Romulus yang menulisnya, yang menjawabnya kuis ini. Nanti ada cindera mata Pak Romulus. Karena kuisnya sudah ditutup hari ini. Saya bawa seorang sebentar. Yuk, kongsi dan masuk depan. Sambil kita malam ini ya. Maria Magdalena. Dia sampai tungguin. Sementara Yesus sudah keluar, sudah pergi. Dia masih tunggu di kuburnya Yesus. Besoknya kubur kosong, Yesusnya nggak ada. Dia masih cari Yesus. Kemana Yesus? Kemana Yesus? Yesusnya sudah ada. Kamu tidak tanya Yesus. Kalau kamu tahu, bari itu kan kasih ke saya, masih mau diterima, saudara. Ini renungan lagi, renungkan kembali di rumah, saudara. Renungkan lagi di rumah. Ini hal yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saudara, merubah kita semakin serupa dengan Kristus. Haleluya, haleluya.